Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuta Amelia dari kelas 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan revolusi di Filipina. Revolusi ini terjadi ketika Presiden ke-10 Filipina, yaitu Ferdinand Marcos, terpilih menjabat sebagai presiden selama 2 periode secara berturut-turut. Ferdinand Marcos menjabat sebagai presiden sejak tanggal 30 Desember 1965. Pada periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur mulai tumbuh, kebijakan luar negeri menjadi aman, dan keuangan negara mulai stabil. Berkat keberhasilannya pada periode pertama, akhirnya Ferdinand Marcos terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Namun, pada periode kedua, Ferdinand Marcos merubah sistem pemerintahannya secara diktator. Dan salah satu bentuk kediktatorannya dapat dilihat dengan cara diberlakukannya hukum darurat militer pada tahun 1972. Dengan berlakunya hukum tersebut, hak berekspresi dan kebebasan berpendapat rakyat Filipina dicabut. Pemerintah juga akan memberendel semua media massa yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kepulangan Benigno Aquino dari pengasingannya di Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus 1983 membawa harapan besar adanya perubahan di Filipina. Akan tetapi, harapan tersebut harus disimpan kembali oleh rakyat Filipina, dan kebebasan harus direbut dengan cara lain. Kondisi tersebut terjadi ketika setibanya di Bandara Manila, Benigno Aquino ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Peristiwa penembakan itu membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh negeri. Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik menyerang Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri, sehingga ia meminta pengadaan pemilu presiden secepat mungkin, di mana pemilu tersebut Ferdinand Marcos berhadapan dengan istri Benigno Aquino, yaitu Cory Aquino. Namun, saat pemilihan suara, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara rakyat, sehingga pemilu tersebut dimenangkannya lagi oleh Ferdinand Marcos. Akan tetapi, rakyat Filipina menyadari adanya kecurangan tersebut, sehingga pada tanggal 22-25 Februari, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran untuk menolak hasil pemilu tersebut. Aksi demonstrasi itu berlangsung secara damai dan dikenal sebagai Revolusi Epifanio de Los Santos Avenue atau EDSA, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Revolusi EDSA merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai selama 4 hari oleh jutaan masyarakat Filipina untuk menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Akhir dari peristiwa tersebut yaitu pengangkatan Cory Aquino sebagai presiden pada tanggal 25 Februari 1986. Sementara itu, Ferdinand Marcos berhasil melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Keisha Zahabia dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang konflik di Kamboja. Kamboja merupakan negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953. Setelah merdeka dari Prancis, Kamboja dipimpin oleh Norodom Sihanouk. Di bawah kepemimpinannya, Kamboja menjalin kerjasama pemerintahan dengan Tiongkok dan Vietnam Utara. Akibat dari kerjasama, ideologi kedua negara tersebut memengaruhi cara kehidupan politik Kamboja. Pada saat itu, Norodom Sihanouk menolak bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Penolakan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai kritikan terhadap pemerintahannya. Keputusan Norodom Sihanouk mendapatkan tantangan golongan kiri terkemukakan, yaitu Khamar Kharom. Khamar Kharom memiliki bangunan basis kekuatan di pedesaan untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah. Pada tahun 1970, Khamar Kharom berhasil menguasai pedesaan Kamboja.
Pada saat bersamaan, Lonol melakukan kudeta terhadap Norodom Sihanouk. Peristiwa kudeta tersebut menandai dimulainya perang saudara di Kamboja. Pemberontakan yang dilakukan Lonol berhasil menggulingkan Norodom Sihanouk dan terbentuknya Republik Khmer dengan Lonol sebagai presidennya. Kudeta tersebut justru menyebabkan konflik berkepanjangan di Kamboja. Golongan Khmer Merah pro Sihanouk dan komunis berusaha mendapatkan kembali kursi pemerintahan. Pada tanggal 17 April 1975, Khmer Merah di bawah pemimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lonol. Dengan lengsernya Lonol, kursi Perdana Menteri diduduki oleh Pol Pot. Nah, pada masa pemerintahannya, Pol Pot memerintah secara otoriter. Bahkan, kurun waktu 4 tahun, pemerintahannya 1 juta penduduk dibunuh secara keji. Pemerintahan otoriter Pol Pot ditentang oleh Hung Samin dan Hun Sen. Kedua tokoh tersebut berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintahan Pol Pot dan mendapat dukungan dari Vietnam Selatan. Pada tahun 1978, Vietnam Selatan mengirimkan pasukannya menyerbu Kamboja. Dan selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 1979, kedua tokoh tersebut yang dibantu oleh Vietnam Selatan berhasil menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Sejak itu, Hung Samin menjadi presiden dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri. Tetapi, pemerintahannya tidak mendapat pengakuan dari dunia internasional. PBB justru mengakui pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, Khieu Samphan, dan Son Sann. Nah, koalisi ini bernama Coalition Government of Democratic Campuchia. Usaha perdamaian yang diadakan di Kamboja selalu mengalami kegagalan. Kondisi tersebut menyebabkan anggota ASEAN berusaha menyelesaikan masalah. Konflik yang terjadi berhasil diselesaikan pada tahun 1991 melalui Paris International Conference on Cambodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Lestari dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik di Thailand. Konflik di Thailand berawal dari perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap etnik minoritas yang beragama Islam di wilayah Patani, Yala, dan Narathiwat. Oleh karena itu, muncul gerakan dari ketiga daerah tersebut untuk memisahkan diri dari pemerintahan Thailand. Pada tahun 1947, Haji Sulong, Kepala Dewan Provinsi Islam Patani, menuntut adanya hak otonomi, bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Pemerintah Thailand merespon tuntutan tersebut dengan menangkap dan mengasingkan Haji Sulong. Peristiwa tersebut menyebabkan dirinya menjadi simbol perlawanan etnik Melayu Muslim terhadap pemerintah Thailand. Dalam perkembangannya, perlawanan etnik Melayu Muslim semakin luas. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, kerajaan Thailand menggunakan kekuatan militer dan kepolisian. Banyak warga sipil Thailand menjadi korban akibat konflik antara kaum separatis dan militer Thailand. Konflik di Thailand terjadi tanpa intervensi dari negara lain. Hingga saat ini, konflik di Thailand masih berlangsung. Latar belakang konflik. Perlawanan budaya dan akar gerakan separatisme pada tahun 2005 karya Yuniarto dijelaskan beberapa faktor yang menjadi latar belakang konflik, yaitu yang pertama, perlakuan diskriminatif pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Islam di Patani. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Thailand Selatan. Yang ketiga, kaum Patani tidak menolak adanya percampuran budaya Buddha dan Islam di Thailand. Yang keempat, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan trinitas yang hanya mengakui satu kebangsaan Thai, satu agama Buddha, dan tunduk kepada raja. Kemudian jalannya konflik. Gerakan separatis Patani berawal dari 5 tuntutan Haji Sulong pada bulan April tahun 1947. Isi tuntutan Haji Sulong terhadap pemerintah Thailand yaitu yang pertama, hak otonomi di seluruh wilayah Melayu Patani. Yang kedua, pengangkatan gubernur dari kalangan Melayu Patani untuk menjalankan pemerintahan di 4 daerah Thailand Selatan yang penduduknya mayoritasnya adalah bangsa Melayu. Kemudian yang ketiga, pengakuan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi di Thailand. Yang keempat, penerapan hukum Islam di Patani. Dan yang kelima, pemerataan pembangunan di kawasan Patani. Pemerintahan Thailand menganggap bahwa tuntutan Haji Sulong merupakan sebuah upaya penghasutan yang membahayakan stabilitas negara. Pada Januari 1948, Haji Sulong dan beberapa bawahannya ditangkap oleh pemerintah Thailand.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liarti Septiana dari kelas 12 IPS 5. Sini saya ingin menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang krisis Rohingya. Bagaimana sih awal mula permasalahan etnis Rohingya dan latar terjadinya konflik? Sejak lebih dari sepekan lalu, kekerasan terbaru meletus, yaitu di negara Rakhine, Myanmar, yang banyak dihuni oleh orang-orang Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan ini menandai seleksi dramatis sejak Oktober 2016 lalu, ketika milisi Rohingya melakukan serangan dari skala lebih kecil, dan para pengungsi menuduh aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Buddha yang telah membakar kampung-kampung mereka. Rohingya merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam yang bermukiman di kawasan barat laut, yaitu di Myanmar. Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine yang dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah etnolinguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya yang ada di India dan Bangladesh. Pasca kemerdekaan Myanmar, Rohingya sangat berperan penting dalam pemerintahan Jenderal Aung San di Myanmar. Mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal, terutama ketika perpindahan yang berlangsung pada masa pemerintahan Inggris di Burma. Pada batas tertentu, perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 sampai dengan periode kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Penduduk Muslim telah menetap di bagian negara Rakhine, yaitu pada abad ke-16 setelah Perang Anglo-Burma pada tahun 1826. Pemerintah penduduk juga mendorong migrasi pekerjaan dari Bengal datang ke sana untuk dijadikan sebagai buruh tani. Terdapat 5% populasi Muslim yang mendiami di Arakan pada tahun 1869. Inggris melakukan beberapa kali sensus, diantaranya pada tahun 1872 dan 1911, yang hasilnya mencatat peningkatan jumlah populasi Muslim dari 58.255 ke 178.647 di distrik Akyab. Pada tahun 1942 telah terjadi peristiwa pembantaian Arakan. Peristiwa ini terjadi kekerasan komunal antara rekrutasi milisi bersenjata dari angkatan kelima dan Rohingya juga berseteru dengan orang-orang Buddha di Rakhine. Peristiwa berdarah ini menjadikan etnis daerah menjadi terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan keyakinan. Pada tahun 1982, pemerintahan Jenderal Ne Win memberlakukan hukum. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Kebijakan tersebut menyebabkan etnik Rohingya mengalami kesulitan dalam memperoleh kehidupan, yaitu akses pendidikan, kesehatan, maupun perumahan dengan layak. Mereka mayoritas mendiami kota-kota di Rakhine dan mereka membentuk 80-98% dari populasi. Dalam media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya adalah sebagai etnik minoritas yang sangat teraniaya di dunia. Untuk menghindari kekerasan, mereka banyak yang melarikan di kampung-kampung kumuh, yaitu di negara tetangga Bangladesh. Dan sejumlah besar orang-orang Rohingya banyak yang bermukim di daerah sepanjang perbatasan Thailand. Dan lebih dari 100.000 orang Rohingya di Myanmar terus hidup
di kamp-kamp dan mereka dilarang meninggalkan kamp-kamp pengungsian oleh otoritas setempat. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusakan negara pada tahun 2015 lalu di Rakhine, dan pada tahun 2015 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas krisis pengungsi Rohingya, di mana orang-orang Rohingya menempuh perjalanan laut yang sangat berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara, dan salah satunya Malaysia adalah sebagai tujuan utama mereka untuk berpindah.